Heboh ya, penduduk akhirat itu heboh ya. Akhirat itu sudah ada ya, kita saja belum ke sana ya. Kenapa heboh di akhirat itu? Karena di bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah berfirman pada surga itu, wahai surga, berhiaslah, berhiaslah karena hamba-hambaku sebentar lagi akan datang. Hamba yang datang ini ya kita yang puasa ya, yang puasa ini sukses ya. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Di hari di luar Ramadan pintu neraka itu terbuka. Di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka itu semuanya ditutup. Allah ingin mengatakan kepada kita, ini pintu neraka sudah ditutup, jalan-jalan untuk berbuat kejahatan sudah dikunci. Jangan usin lagi gitu, nak buka-buka lagi ya, sudah ditutup ya. Begitu dengan pintu surga itu Allah sudah mudahkan jalannya. Jangan sampai kita nggak ada usaha untuk sampai ke surga itu ya. Bulan puasa ini sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW bulan yang penuh berkah, penuh dengan barokah, syahrun mubarak. Di bulan ini juga Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa kepadanya ya. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan baginda Nabi SAW tentang bulan puasa ini. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan takwa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ya. Jadi harus dengan iman dan takwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anak dia guru yang Bapak hormati dan anak-anak yang Bapak sayangi, tujuan dari kita berpuasa ini adalah agar kita bisa bertakwa. Apa dak surat Al-Baqarah tentang puasa ini? Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini sudah ada ya di zaman-zaman sebelum kita puasa ya, sudah ada di zaman Nabi Daud puasa sehari puasa tidak ya, di zaman-zaman Nabi sebelumnya, di zaman Nabi Musa, dan di zaman Nabi Muhammad Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Kita yang beriman saja, yang tidak beriman tidak puasa ya, makan dia masih dianggapnya sama saja di bulan puasa dengan di luar puasa. Di luar puasa dia makan, di bulan puasa dia juga makan. Tapi kalau yang beriman itu begitu gembira memasuki bulan Ramadan karena akan berpuasa ya, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, takwa ini memang ada tingkatannya juga ya. Kalau secara bahasa takwa itu artinya menahan ya, artinya menahan. Secara istilah jadi puasa ini menahan apa yang membatalkan puasa dari mulai fajar ya, subuh sampai matahari tenggelam ya, itu secara istilah puasa. Tujuan puasa yaitu agar kita bertakwa. Kalau cowok ini bahasanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini masih mudah-mudahan ya, karena banyak orang yang puasa hanya mendapat lapar dan haus karena dia puasanya tidak sukses ya. Karena puasanya tidak sukses. Dia puasa tidak makan dan minum, tapi dia melakukan hal-hal yang mengurangi pahala-pahala puasa ya. Jadi itu ada tingkatannya yang berhasil di bulan puasa ini ya. Tingkatan takwa itu yang paling rendah itu yang dianya sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia wajib masuk surga. Nah, makanya kita mulai sekarang ini biasakan lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang menjadi kunci untuk masuk surga ya. Tiada kalimat lain kecuali kalimat la ilaha illallah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang para nabi itu diutus Allah cuman untuk kalimat ini ya.
hanya untuk kalimat ini. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dakwanya cuma satu. Ya ayuhan nas, qala la ilaha illallah tuflihun, ya. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Nah, dari Nabi Nuh yang selama 900 tahun ya, 900 tahun dia siang malam hanya mengajak untuk kepada Allah, la ilaha illallah, ya. 900 tahun hanya dapat pengikut 80 orang, ya. 900 tahun 80 orang. Jadi sekitar 12 tahun hanya dapat satu pengikut Nabi Nuh, ya, yang mengajak pada Allah, la ilaha illallah. Nah, Nabi Muhammad kita ini waktunya hanya 23 tahun. Dan dia bukan sama umat tapi ke seluruh alam, ya. Ke seluruh manusia di seluruh alam dan seluruh umat, seluruh makhluk termasuk bangsa jin, ya. Jadi inilah pentingnya la ilaha illallah. Jadi takwa yang paling rendah itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia sholat tidak, ya, tidak sholat. Puasa jarang puasa, kadang puasa kadang tidak, malah tidak puasa. Dia buat dosa-dosa besar, galak buat dosa besar. Dia main judi masih galak, ya. Main judi masih galak, ya. Nyampung ayam masih galak, ya. Dia masih banyak dosa-dosa besar, ya. Malah pernah bunuh wong. Nah, dia belaga tak senang bunuh wong, dia dibunuhnya wong, dia tidak senang, dia melakukan dosa-dosa besar. Dan dia juga tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ngaji tidak, dia sholat tidak, zakat tidak. Tapi dia pernah mengucapi la ilaha illallah. Bisa masuk surga dia, pasti masuk surga, ya. Walaupun dia tidak menjalankan perintah Allah. Masalahnya kapan dia masuk surganya tidak tahu, gitu kan. Karena dosanya banyak tadi, dosa banyak nak dipertanggungjawabkan dulu, ya. Dipertanggungjawabkan, masuk ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Kalau bunuh wong dosanya berapa ribu tahun di neraka, ya. Kalau dia berjudi dosanya berapa tahun di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kalau dia mengucap la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke surga. Yaitu, ya, hebatnya kalimat la ilaha illallah. Bisa mengucap itu dijamin masuk surga. Itu tapi takwa yang paling rendah, takwa tingkat dasar, ya. Nah, di takwa tingkat menengah, wong yang puasa ini bisa mencapai takwa tingkat menengah, itu dia sudah mulai meninggalkan dosa-dosa, ya, meninggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Bunuh wong dah galak dia, oh berdosa, bunuh wong jangan. Kalau dah senang ngomong baik gitu, baik-baik, ya, jangan dibunuh, kan. Kalau dia dapat duit, dia ajak berjudi, ayo kita nyari duit. Apa kak lu? Ini main berong gitu. Jangan, dosa berjudi, ya. Galak lagi dia melakukan dosa-dosa yang besar. Sholat galak dia, azan dia sholat ke masjid, ya. Ngaji ikut ada ustaz yang ngaji. Nah, tapi dia dosa-dosa yang kecil masih lanjut, ya. Dapat duit, ibunya lagi pergi ngambil duit ibu, ya. Nah, untuk jajan, ya. Masih dosa-dosa kecil, ya. Kawannya pergi bertiga, sikap pergi, dua ikut tadi, ngatur yang pergi, ya. Masih dia ni tadi ini, iyo dia memang ini dosa kecil masih, ya, jalan dia ngatur orang jalan, ya. Maling-maling duit mamaknya malah jalan, tapi maling duit uang tak berani dia, duit mamaknya berani dia, ya. Nah, itu takwa yang kedua, ya, masih menjalankan dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Tapi bahaya dosa kecil, ya, ditumpuk jadi bukit, jadi dosa besar pula, ya. Nah, gawat pula dosa besar, ya. Ini adalah takwa yang level yang kedua. Di takwa yang level paling atas, nah ini takwa yang kita tuju, ya, kalau bisa kita nyampe ke takwa ini. Dia udah galak lagi, makan dosa-dosa kecil, malah tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak mau lagi melakukan hal yang sia-sia. Apa contoh hal sia-sia? Ya, banyak, ya, hal sia-sia, ya. Contohnya kalau kita duduk baik, datik gawe, kan, duduk santai sini, sia-sia itu, ya. Cak mana kalau tidak sia-sia? Sebelum duduk baca bismillah dulu. Lagi duduk
mulutnya mengingat Allah, berzikir. Nah, itu namanya tidak sia-sia. Jadi para wali, para sahabat itu, terutama Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling. Kalau lagi ke WC, paling susah kalau lagi masuk WC. Ngapa dia susah masuk WC? Di WC tak boleh berzikir, mulutnya tak boleh mengucap asma Allah ya. Jadi kalau kita di WC jangan astagfirullah, tak boleh ya. Alhamdulillah, tak boleh. Wuduk di WC juga tak boleh kita baca doa wuduk ya dalam hati baik. Kalau kalian di WC wuduknya ya, karena WC itu tempat yang jorok. Allah itu maha suci ya. WC tak boleh baca asma Allah, tak boleh berdoa ya, tak boleh menyebut nama Nabi ya, karena mereka suci. Di dalam hati boleh ya, tapi di mulut tak boleh. Jadi kesusahan Abu Bakar kalau ke WC. Ngapa kesusahan? Mulutnya tak pacak berhenti berzikir kepada Allah. Jadi mana caranya biar mulutnya berhenti? Ditampal mulutnya, ditampalnya pakai siwak. Nah, digosok-gosok gigi ini dia biar mulutnya tidak berzikir. Kalau kita mikirnya, susah lah. Masa berzikir terus Pak? Lupa lah kita sama Allah. Masa bisa teringat terus setiap detik dengan Allah kan? Lah itu kata kita ya, kata sahabat, kata wali. Ya, yang susah itu melupakan Allah. Tak mungkin Allah dilupakan, sedangkan jantung kita didetakkan sama Allah. Kalau tidak dibantu Allah, detakkan jantung ya selesai gitu ya. Nafas kita, udaranya Allah yang menyediakan ya. Segala sesuatu urusan kita tuh Allah gala yang bantu. Dan Allah bantu sebentar baik gitu langsung qaid gitu, langsung selesai. Nah itu pikiran para sahabat, para wali ya, para orang-orang terdahulu. Tidak mungkin bisa melupakan Allah walau hanya sebentar, karena Allah terus yang membantu kita setiap saat. Nah itu pikiran sahabat. Beda dengan pikiran kita ya. Dia tidak lagi melakukan hal yang sia-sia. Apa dah ini hukum-hukum dan misal? Pertama wajib. Wajib ini kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Kedua hukumnya sunnah. Sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya. Wajibnya tadi rukun Islam, mengucapkan kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat fitrah, pergi haji kalau mampu, dan yang lain-lain banyak ya wajib yang lain ya. Contohnya wajib yang lain-lain apa? Misalnya kita punya hutang harus wajib dibayar ya. Dan wajib banyak yang lainnya ya. Kalau sunnahnya ada 3. Yang pertama sunnah itu adalah apa yang dipakai oleh Rasulullah. Contohnya apa? Rasulullah pakai peci, kita pakai peci juga. Jadi kita selama pakai peci ini, selama itu kita menjalankan sunnah Nabi. Selama kita pakai peci, niatkan karena mengikuti sunnah Nabi, selama itu kita dapat pahala ya. Selama pecinya ada di kepala kita, dapat pahala terus sepanjangan kita ya. Kalau Nabi pakai jenggot, nah lupa pakai jenggot ya. Selama jenggot ini nempel, selama itu loh kita dapat pahala 24 jam ya. Selama kita bangun tidur sampai tidur lagi dapat pahala terus. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi melihara jenggot. Nabi pakai baju yang bersih, baju yang wangi. Selama kita pakai baju bersih, baca bismillah, mengikuti sunnah Nabi, selama itu kita pakai baju, selama itu kita pakai dapat pahala terus, ngalir pahala sunnah Nabi ya. Nabi kukunya bersih ya. Selama kita setiap Jumat potong kuku, bersih kuku kita ya, tidak kotor, tidak hitam, tidak panjang ya. Jangan dipanjang-panjangin kuku ya, karena itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kukunya pendek ya, bersih kukunya Nabi ya. Selama kuku kita pendek, niat kita mengikut sunnah Nabi, kuku ini menjadi pahala untuk kita ya. Mudahnya pahala berarti ya, mengikuti sunnah Nabi ya. Apalagi Nabi pakai sendal. Nah kita pakai sendal pula kan. Selama kita pakai sendal, niatnya mengikuti sunnah, dapat pahala juga pakai sendal ya. Pakai sendal, kaki kanan baca bismillah, kaki kiri baca alhamdulillah. Nah dapat pahala mengikuti sunnah Nabi ya. Pakai sendal padahal ya. Kalau kalian pakai sendal pakai baik, nah ada dapat pahala. Padahal pakai sendal juga sunnah Nabi kan. Tapi kalau niatnya caranya tidak sesuai Nabi ya tidak dapat pahala, tidak dapat sunnah gitu ya. Itu adalah sunnah Nabi yang dipakai oleh Nabi, sunnah fisiknya ya.
Kemudian ada lagi sunnah keseharian Nabi ya, sunnah keseharian Nabi. Dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur lagi ya. Dari bangun tidur apa dulu sunnah Nabi? Apa dulu? Kalau kalian bangun tidur ngapain?